di YouTube kita ini, orang yang di Zoom kita ini, orang yang nggak ada berani tamak muka, tapi ngeritik saya, itu orang goblok. Itu orang bodoh yang sebenarnya. Tapi kita, orang-orang yang dihina ini, malah yang jadi berkat. Anak iblis, muka pantat, Cina pengkhianat, jadi berkat kan? Enggak, kita kan jadi berkat, komunitas kita coba. Komunitas kita jadi berkat dengan luar biasa, loh, saudara. 7 miliar loh, komunitas kita nih. Komunitas kita ngumpulin 7 miliar. Ya. Gereja mana yang sanggup, saudara? Enggak ada. Sanggup 7 miliar diikhlaskan begitu saja, dibagi-bagi. Siapa yang mau gerejanya, saudara? Enggak ada, saudara. Oh, gereja Katolik ya, gereja Katolik sama GKI. Wah, itu memang kita cemburu rohani ya. Kita ingin ya militan seperti itu ya, diakonia ya, sampai punya klinik, punya rumah sakit, sampai punya macam-macam ya. Apa yang bodoh dianggap bodoh sama dunia, justru itu dipakai sama Tuhan, saudara. Kalau Anda jatuh dan lalu Anda duduk saja, Anda akan sadar orang menghina Anda. Tapi kalau Anda jatuh lalu Anda bangun, Anda nggak akan sadar kalau orang menghina Anda. Mungkin tahu dia menghina, tapi saudara sibuk untuk bagaimana caranya bangun. Bukan sibuk mikirin bagaimana hinaan orang. Salahnya kita kan Anda jatuh, salahmu itu kalau jatuh itu terus mikirin hinaan orang. Ya kan? Duh, bagaimana nanti gini, bagaimana gitu. Saya sempat kepikiran, tetapi terus pikir-pikir, jatuh nggak apa, saya lagi senang juga nggak minta-minta, jatuh juga saya nggak mau minta kok. Jangan saya, jatuhnya bangun lagi. Nah, enaknya orang-orang kaya saya itu, ya kita nggak, kalau lagi jatuh, kita nggak deket-deket sama keluarga, kita nggak urusan, saudara. Amsal berkata, kalau kamu lagi miskin, jangan deket-deket sama saudaramu. Itu benar, saudara. Ya kan? Supaya Anda jangan dihakimi sama mereka. Anda kalau jatuh itu kan dihakimi. Mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 123 dan 124. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru, dan bukan cuman omong kosong. Tetapi ya, kerajaan Allah itu bukan cuman perkataan ya, tapi kuasa, saudara. Anda kalau 2 tahun ya di dalam komunitas ini Anda nggak ngalamin terobosan, ada yang salah. Anda harus konseling sama saya. Ya, gratis, saudara ya. Saya nggak pernah pungut bayaran, saudara. Nah, ada yang nanya konseling bayarnya berapa? Aduh, saya ditanya itu sampai malu, saudara. Konseling bayarnya berapa? Ya pokoknya saudara kirim. Cuman kalau ngirim WhatsApp ke saya jangan shalom, halo, ya shalom. Apa kabar Om? Baik. Nah, itu saudara, saya jawabnya seminggu, akhirnya setahun baru selesai nanti. Ya, jadi langsung, shalom, nama saya Broto. Saya mendengarkan khotbah Pak Paul yang ini, begini-begini, langsung cerita, saudara. Nanti langsung saya jawab. Tapi kalau saudara, shalom, apa kabar? Perkenalan nama saya. Udah jawabnya seminggu baru saya jawab, saudara. Ya, langsung kalau mau nanya itu ya, langsung cerita gitu loh. Email pun juga sama, nanti saya balas. Kalau cuma halo, perkenalan, tes, wah nggak tak jawab, saudara, percaya. Ya, males jawabnya, saudara. Karena banyak banget saya mau jawab, halo, shalom, malah distract ya, distract sekali. Jadi langsung aja full, Anda mau apa, hanya apa, itu langsung kita jawab. Lagian itu adalah komunikasi yang efektif seperti itu, saudara. Ya, sama saya nggak usah basa-basi, karena saya tidak suka basa-basi, dan saya memang banyak mengurangi basa-basi, mengingat waktunya habis, ya, waktunya habis, ya. Jadi kurang basa-basi, dan basa-basi itu membuat kita jadi buang waktu, ya kan, buang waktu, dan semua apa juga harus basa-basi, ya. Endingnya juga sama saja kalau Anda basa-basi dengan saya. Nah, hari ini kita belajar itu ya, saudara ya.
kenyang dengan hinaan, ya, kenyang dengan hinaan. Dan orang-orang yang mengolok bahkan mencoba menghancurkan komunitas kita. Banyak ya saudara ya, banyak. Banyak orang mencoba menghancurkan komunitas kita. Ya mereka tidak suka. Wah pertama, wah diketawain. Saudara. Kita mau setiap kali kita mau bikin apa, pokoknya diketawain, saudara. Heran ya bisa aja kita selalu jadi ya. Mau bikin apa diketawain, nggak taunya kita sudah 7 miliar juga kumpulin uang ya. Kita semua ya, bukan saya, kita, uangnya Anda juga, ya bukan uang saya. Kumpul 7 miliar juga loh, kita banyak 7 miliar itu kalau beli pilus itu, saudara. Coba kalau beli pilus di gudang, taruh di gudang itu, gudangnya Pak Apeng itu, 7 miliar pilus, waduh saudara, langsung buat bikin tembok pagar keliling itu, saudara. Ya, kasih air ini, dia bikin buat ngelepah itu, saudara. Umat, saudara, 7 miliar. Tapi memang itu ya, banyak hinaan-hinaan, banyak orang-orang yang tak percaya. Dari dulu begitu ya. Saya kalau bikin satu kerjaan dari dulu pada nggak percaya loh, saudara. Heran saya, orang kok bisa begitu banget. Dulu kami mau bikin konser ya, gereja kami baru berdiri, belum lagi ulang tahun setahun, saudara. Gerejanya belum ulang tahun setahun. Nah, kita juga kita baru pulang dari Proskuneo semua ya, wah semangat. Terus, saya sudah lama ya, saya kan nulis lagu kan udah lama, saya kan sering nulis lagu, sering aransemen lagu sendiri gitu ya. Yuk kita bikin konser. Saat saya lihat ya di Indonesia ini ya banyak suku-suku bangsa, tetapi susah nyatuin. Gereja saja susah bersatu, saudara. Ya kan, gereja cari ribut, PGI aja coba, gereja-gereja di bawah PGI ribut terus, saudara. Ya kan, malah di kita ini dari berbagai macam gereja rukun-rukun itu yang tempat kita. Ya satu dua yang nggak rukun, yang pengen ngarep-ngarep duit, saudara. Ya kan, yang nggak rukun itu biasanya yang karena pengen ngambil duitnya kita. Wah kalau udah begitu ketemu saya nggak pakai basa-basi, langsung saya tabrak, saudara. Ya beberapa orang yang mencoba mengambil keuntungan dari kita dengan paksa ya, tak tabrak, saudara. Bukan duitnya saya ya, duitnya kita semua, duit Anda, duitnya Tuhan ya kan, duitnya Anda yang diberikan ke sini kan duitnya Tuhan, bukan duit saya. Orang mau ngambil duit sepenaknya, dikira mau ngambilnya gampang, ngumpulinnya gampang, terus mau dikeluarin sembarangan. Tabrak, saudara, sama saya sampai cepat orangnya. Ya enggak urusan, pokoknya enggak boleh, ini uang Tuhan. Enggak boleh ya, kita diberi amanah oleh masyarakat untuk memberikan kepada Tuhan untuk masyarakat miskin. Ya, jadi kitanya benar ya, yang harus itu biasanya punya agenda sendiri-sendiri. Mumet, saudara. Aduh, kira cari duitnya gampang, ya cari duit gampang, cuma tinggal teriak saja. Ya, tetapi itu kan uang Tuhan, kita mesti jaga. Dihina, saudara. Dari dulu kita mau bikin konser, saya dihina, saudara. Wah, tuh. Saudara yang jegal malah teman-teman sendiri semua. Yang meresponi siapa? Orang-orang yang tidak kenal, saudara. Saya datang ke GKJ, saya datang ke orang Katolik, ke GKI. Saya kenalan baru situ. Mau nggak kita bikin konser sama-sama? Mau. Wah, itu sampai ada satu konduktornya UKSW ya, saya sampai lupa lagi namanya konduktornya. Itu waktu kita bikin konser itu sampai dia kagum-kagum ya. Wah, kalian bisa bikin begitu ya. Itu orang-orang dari Papua, dari Batak, dari Pinaisan, ya, dari Kalimantan, kita nari sama-sama di panggung 200 orang, saudara, bayangin di panggung bersama-sama itu. Wah, ngeri. Dengan segala keterbatasan, dulu kita main musiknya masih pas-pasan semua, saudara. Tapi luar biasa indah, luar biasa keren, saudara. Saja wacana itu gedungnya cuma bisa 2.000, yang datang 10.000. sampai duduknya di bawah, sampai di depan-depan itu pada kapasitas cuma 2.000, yang datang 10.000, mumet, saudara. Tapi memang luar biasa ya waktu itu ya Tuhan. Terus habis itu gereja-gereja malu karena kita bisa bersatu, anak-anak muda. Pendeta-pendetanya malah bertengkar sendiri, saudara. Kita anak-anak mudanya bikin acara bareng-bareng, ya. Dan seperti biasa GPI tertinggal. GPI-nya nggak mau ikutan.
karpet ya. Heran ini GBI satu dari dulu paling tidak bisa dicak rukun. Nah, saudara, berapa banyak Anda tiap hari dihina? Saya waktu kecil dihina ya. Saya waktu kecil selalu dihina. Dari kecil saya sudah biasa dihina, saudara. Minder enggak? Saya enggak minder karena dihina, saudara. Nah, entah kenapa saya enggak minder karena dihina. Orang mau hina apa segala macam, saya maju terus, saudara. Saya maju terus. Dari kecil, ya, saya rajin sekolah minggu ya. Di sekolah minggu itu selalu diajarin aku anak raja, engkau anak raja dan segala macam. Itu remah buat saya. Buat orang lain mungkin nggak remah, buat saya itu remah, saudara. Ya, karena pembimbing saya, ya saya ingat namanya Han Liang ya. Guru sekolah minggu saya namanya Han Liang dulu. Itu si Om ini luar biasa, saudara. Ya, dia begitu sayang sama kami, saudara, sama anak-anak sekolah minggu ini. Dia tidak beda-bedain ini anak orang kaya, diperlakukan, ini anaknya, ini nggak urusan dia. Semuanya diperlakukan sama, yang ingusan, yang borokan, semua dipeluk sama dia, coba. Ya, bahkan waktu saya malam-malam ini ya, malam-malam saya itu kan pernah, apa namanya, seperti migran sampai ini ya, sampai muntah-muntah itu ya, vertigo, saudara. Umur berapa saya itu vertigo ya? SD kelas 6 apa ya, SMP kelas 1, aneh ya, anak kecil bisa vertigo saya dulu itu. Jam 2 pagi pun, terus kakak saya lari ke sana, karena kita kan nggak tinggal di rumah kan. Diketok rumahnya si Om ini, datang saudara. Mau datang, ya, doain jam 2 pagi saudara, bayangin. Ya, mau doain waktu itu. Ini pokoknya luar biasa, yaitu penting ya, guru sekolah minggu itu memang buat anak. Ya, kalau Anda yang jadi guru sekolah minggu, jangan main-main ya. Karena anak-anak itu, kalau dipercayakan kepada Anda harus ngajar, walaupun doa puasa untuk anak-anak itu. Saya waktu ngajar sekolah minggu dulu pun begitu ya, karena saya punya teladan yang baik. Anak sekolah minggu saya dulu ratusan, saudara. Saya kalau ngumpulin anak-anak sekolah minggu itu cepat, saudara ya. Karena selalu ada idenya itu ya. Ada ide selalu buat ngumpulin anak-anak. Dan saya tahu, saudara, masa anak-anak itu adalah masa yang rentan sekali. Kita dihina, kenyang. Pokoknya namanya dihina itu kenyang. Kakak saya memutuskan untuk menutup diri, saudara. Karena kita dulu miskin, dan saudara-saudara kita kaya-kaya semua, ya, menganggap remeh. Ya, itu umum ya. Kalau yang kaya menganggap remeh, di mana-mana itu begitu, saudara. Tanpa mereka sadari, rasanya mereka ya sudah nggak begitu, iya, tetapi kenyataannya begitu, saudara. Kenyataannya tetap begitu, ya, the have, pokoknya orang the have, pokoknya begitu, itu kenyataan. Nah, tapi karena saya hidup di dalam Tuhan, saya punya visi, saudara. Saya dari SD itu sudah punya visi, ya, SMP kemudian saya benar-benar lahir baru kan, saya kejar visi yang Tuhan berikan buat saya itu. Wah, mantap kali, saudara. SMP, SMA, saya jalan terus, saudara. Fokus. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Saya nggak peduli orang ngomong. Sampai hari ini juga orang mau ngomong, saya nggak urusan, saudara. Orang mau bilang saya ini, itu, saya nggak urusan. Ya. Makanya, kalau ada orang ungkit-ungkit masa lalu saya, atau ungkit-ungkit apanya saya bikin salah apa, saya nggak urusan. Yang penting setiap kali saya salah, saya perbaikin, saudara. Salah perbaikin, bikin baru. Kalau jatuh, bangun. Kalau Anda jatuh terus mendodok, ya, Anda akan menikmati rasa malu itu, ya kan? Anda kan tiba-tiba terperangkap di dalam hinaan orang, ya kan? Kalau Anda jatuh dan lalu Anda duduk saja, Anda akan sadar orang menghina Anda. Tapi kalau Anda jatuh lalu Anda bangun, Anda nggak akan sadar kalau orang menghina Anda. Mungkin tahu dia menghina, tapi saudara sibuk untuk bagaimana caranya bangun. Bukan sibuk mikirin bagaimana hinaan orang. Salahnya kita kan, Anda jatuh, salahmu itu kalau jatuh itu terus mikirin hinaan orang. Ya kan? Duh, bagaimana nanti gini, bagaimana gitu. Saya sempat kepikiran, tetapi terus pikir-pikir, jatuh nggak apa, saya lagi senang juga nggak minta-minta, jatuh juga saya nggak mau minta kok.
Jalan saya, jatuhnya bangun lagi. Nah, enaknya orang-orang kaya saya itu, ya kita nggak, kalau lagi jatuh, kita nggak deket-deket sama keluarga, kita nggak urusan, saudara. Amsal berkata, kalau kamu lagi miskin, jangan deket-deket sama saudaramu. Itu benar, saudara. Ya kan? Supaya Anda jangan dihakimi sama mereka. Anda kalau jatuh itu kan dihakimi. Ya, apapun omongan orang itu maksudnya nasihat, tapi didengar telingamu rasanya menghina dan menghakimi. Apapun tujuan mereka baik, saudara. Ya, kedengaran di telingamu adalah menghakimi dan menghina. Padahal mereka juga nggak maksud menghina. Tapi itulah kenyataan. Makanya pada waktu kamu jatuh, jangan mikirin kata orang. Pikirlah bagaimana caranya bangun. Nah, kalau Anda sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, apa yang saudara yakini bahwa ini saudara melakukan pekerjaan untuk Tuhan, orang menghina, orang mencoba menghalang-halangi, jangan mengeluh. Ya, bahkan saya dikatain anak iblis saja saya cuek kok, malah buat bercandaan, ya kan? Dikatain muka pantat, Cina pengkhianat, tenang saja saudara. Mereka yang ngata-ngatain Anda itu biasanya orang yang pecundang juga, saudara. Kalau orang tidak pecundang, kalau orang-orang yang tahu bagaimana berjuang, dia nggak akan ngomong, saudara. Dia diam, dia ngeliatin. Tertegun, dia ngeliatin Anda. Ya, orang-orang, saya usia segini ya, usia saya ini 48 tahun ya, saya ngelihat orang-orang ya kan sampai 50 ya, 2 tahun lagi 50, setengah abad namanya ya kan. Saya sering ngamatin ya, dan saya sendiri juga kalau ada orang yang berjuang, dia terus nggak putus asa, saya tertegun ngeliatin orang ini. Ketika orang mencaci maki, saya nggak mau mencaci maki, saya ngeliat, sekalipun konyol ini orang, tapi saya ngeliat, karena dari pengalaman saya, yang konyol-konyol itu malah yang jadi, ya karena dia terus, ya padahal dia kagok, canggung, kikuk, tapi dia jalan terus, saudara. Jadi ada orang yang cool, yang sok jaim, kelihatannya terus lama-lama ketinggalan, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, loh, tambah jauh kan. Tapi orang-orang yang nabrak sana, yang kelihatannya nabrak sana, nabrak, tapi jalan terus itu ya. Tapi dia usaha terus, ya. Kalau itu Johnny Walker itu bersabda, Johnny Walker tahu ya, Johnny Walker itu tetangganya Pak HW itu. Johnny Walker bersabda apa? Bilangnya, ya keep walking. Keep walking, saudara. Johnny Walker itu loh, yang 40% itu loh, keep walking. Motonya kan ya keep walking. Jalan terus, keep walking, jangan berhenti. Nah, Daud juga sama ya, Daud dari kecil itu dihina ya, kakak-kakaknya itu menyepelekan ya, sama dihina, kenyang dengan hinaan ya, bahkan dia sudah jadi raja pun, begitu dia jatuh, kutuk upret pun bisa menghina dia, saudara. Masa Anda mau dengerin kutuk upret menghina Anda? Salahmu sendiri. Kalau Anda kutuk upret mau menghina Anda, terus Anda mau denger, terus Anda emosi, salahmu sendiri. Kalau saya emang nggak mau dengerin. Berapa banyak Anda masih terusik kalau ada orang menghina? Kalau saya kalau ada orang menghina malah buat bercandaan, malah buat bulian, saudara. Saya kemas buat jualan, karena saya kan YouTubers kan, merangkap YouTubers. Pekerjaan saya bukan YouTubers, karena profesi saya di YouTube itu hanya 10% kan ya, paling banyak 20%. Bahkan penghasilan saya dari YouTube paling banyak 20% dari penghasilan saya. Jadi itu bukan YouTuber saya, tetapi ya di YouTube itu kita berjualan. Orang-orang yang membuli, yang begini berjualan sama saya. Malah kesempatan buat saya, ya kan? Buat pencitraan, buat apa sengaja, saudara. Atau saya buat bancaan sekalian orang-orang begini. Itu manage ya, kita manage. Ada orang bisa memanage hinaan-hinaan itu. Jangan dendam. Kalau dendam Anda, saya kalau ada orang menghina saya, saya kasihan amat ini orang. Udah maaf ya saudara, udah tolol, goblok. Ya kan? Kalau orang-orang yang sukses, Anda lihat Pak, ini ya salah satunya nih, Pak Ketua, Ibu Ketua kita lah ya, ini contohnya. Ini kan mereka tuh orang yang sukses, termasuk yang sukses, ya. Nggak menghina, malah support, saudara.
Kalau orang yang pecundang, kayak Donald Bebek, merepet-merepet. Tapi kalau orang-orang yang tahu arti berjuang, seperti Pak Ketua, Ibu Ketua, ada lagi kita Pak Suara, ya kan? Yang lihat, dia tertegun. Coba diulurin dikit, tambah banyak. Jadi, Anda ngamatin nggak? Kalau Anda jatuh, Anda lagi di bawah, mau nyeruak ke atas, Anda dihina. Jangan tambah kecil hati, jangan marah, jangan nutup diri. Bodoh. Makanya Anda kalau sudah lahir baru kudu metanoia. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Di dalam Yesus aku dapat menanggung segala perkara. Anda harus masukkan semua rema itu di dalam kepalamu. Ya, ada pepatah bijak bilang begini ya. Kepala kita ini adalah medan pertempuran, saudara. Karena kepala kita ini adalah medan pertempuran antara baik dan jahat, antara yang buruk dengan yang indah, antara keputusan-keputusan yang bodoh dengan keputusan-keputusan, antara nyerah dengan berusaha. Semua ada di kepala kita, saudara. Itu adalah medan pertempuran antara gelap dengan terang. Anda jangan jadi prajurit dari kepala kita. Jadi prajurit itu maksudnya disuruh-suruh. Anda nurut. Ya, Anda nurut karena lagi sibuk. Wow, kamu goblok, kamu goblok, kamu goblok. Kamu anaknya orang kere. Kamu jelek, kamu idiot. Oh ya, aku idiot. Ya, kamu. Nah, terus kita nurutin. Udah selesai, berhenti. Harus metanoia, Anda masukkan kepalamu dengan firman Tuhan, saudara. Jangan biarkan panah-panah dari si jahat itu menyerang kepalamu, menyerang isi otakmu. Jangan. Anda harus jadi jenderal. Anda harus jadi komandan di sini. Diam. Berisik. Gitu. Jangan mau. Pikiran itu bikin Anda, nanti jangan, aduh, nanti gini, nanti gitu, Saya sempat ya ngalami begitu ya. Saya sempat ngalamin begitu. Wah, itu tuh luar biasa sekali. Itu mengerikan. Begitu pikiranmu dibajak oleh iblis. Kan dibajak oleh iblis kan. Di-hijack. Ya kan? Wah, dia akan tundukkan. Dia akan tundukkan seluruh hidupmu, saudara. Dia akan tundukkan. Nah, kamu bodoh, goblok, bodoh. Ya kan? Bodohnya, kamu bodoh karena dianggap orang bodoh. Sehingga Anda nggak bikin apa-apa. Lalu Anda bilang saya bodoh. Tetapi kalau Anda sedang bergerak, Anda sedang berjuang, Anda bukan orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang ngoceh, nggak ada juntrungannya. Nah, kalau di YouTube kita ini, orang yang di Zoom kita ini, orang yang nggak ada berani tamak muka, tapi ngeritik saya, itu orang goblok. Itu orang bodoh yang sebenarnya. Tetapi kita, orang-orang yang dihina ini, malah yang jadi berkat. Anak iblis, muka pantat, Cina pengkhianat, jadi berkat kan? Enggak, kita kan jadi berkat, komunitas kita coba. Komunitas kita jadi berkat dengan luar biasa, loh, saudara. 7 miliar loh, komunitas kita nih. Komunitas kita ngumpulin 7 miliar. Ya. Gereja mana yang sanggup, saudara? Enggak ada. Sanggup 7 miliar diikhlaskan begitu saja, dibagi-bagi. Siapa yang mau gerejanya, saudara? Enggak ada, saudara. Oh, gereja Katolik ya, gereja Katolik sama GKI. Wah, itu memang kita cemburu rohani ya. Kita ingin ya militan seperti itu ya, diakonia ya, sampai punya klinik, punya rumah sakit, sampai punya macam-macam ya. Apa yang bodoh dianggap bodoh sama dunia, justru itu dipakai sama Tuhan, saudara. Yang dihina dan diolok-olok oleh dunia ini, justru itu dipakai Tuhan. Ya, Anda dan saya. Tekuni, jalani, saudara. Anda yang sedang meniti karir. Saya dulu kerja di bank asing, saudara. Nah, di bank asing, bayangin, saya lulusan pertanian.
agroteknologi sih memang ya, sama saja sebenarnya engineering kan. Tetapi saya kerja di bank kan nggak nyambung tetap saudara. Saya dapat pelajaran ekonomi itu cuma 1 semester. Lihat pengantar ilmu ekonomi, ya kan? Cuma dapat itu, saya selanjutnya saya nggak ngerti. Saya kerja di bank asing, coba bayangin. Pertama, bosnya saya kan direkrut oleh ini kan, direkrut dari apa namanya kayak headhunter gitu kan, sampai cekelan batuk bos saya. Aduh, kamu nggak pernah belajar ekonomi? Ya pernah, pengantar ilmu ekonomi. Aduh, tambah cekelan batuk lagi. Banyak istilah-istilah dalam perbankan itu saya sama sekali nggak ngerti, saudara. Apa balance sheet, apa segala macam, wah nggak ngerti, saudara. Saldo itu apa yang nggak ngerti, saldo itu apa yang nggak ngerti. Bener parah sekali dulu saya. Wah, itu saya 1 bulan pertama ya, sehari saya di bank itu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, saudara. 1 hari saya bisa buang air 3 kali, saudara. Stres, saudara. 1 bulan itu saya stres, saudara. Wah, terus saya pikir, waduh, belajarnya dari mana ya? Saya nyegat orang-orang yang sekeliling saya itu, saya merendahkan diri saya. Nah, saya bilang, Pak, ngapain ini? Bikin kopi apa ya? Bikin kopi sama saya. Wah, jadi office boy saya tak bikin kopi. Diajarin saudara sama dia, ini nih. Kamu tuh kalau ada orang nanya ini, salah kamu jawab. Kamu jawabnya ini, diajarin satu-satu, saudara. Ini kita ini divisinya ini, kerjaannya ini adalah ini adalah ini. Terus saya bingung semua ini produk-produk apa lagi, jualan apa ini, di bank ini. Terus kasih, akhirnya dia ngajarin saya akunting, ngajarin saya macam-macam, saudara. Diajarin ekspor impor, sehingga saya ngerti, sampai saya menguasai ekspor impor ya. Saya tuh punya sertifikat ekspor impor, saudara. Jadi semua materi ekspor itu saya nguasain semua. Dari perbankannya sampai di pelabuhannya. Saya ngerti, saudara. Saya pernah kerja jadi manajer ekspor impor juga dulu ya di perusahaan Korea. Apa yang hina kalau kita serahkan kehinaan ini dengan merendahkan hati dan bukan merasa terhina. Kalau Anda merasa terhina ya tamat. Ya kan? Jangan merasa terhina, jalan terus. Yang penting keep moving, keep walking. Jalan. Perkatakan firman. Makanya metanoia itu penting, saudara, supaya saudara jangan dipecundangin oleh pikiranmu, supaya otakmu jangan dibajak, saudara. Kalau otakmu dibajak, ya belai, saudara, mumet, saudara. Otakmu dibajak begitu ya salahmu sendiri, ya kan? Kenapa Anda mau dibajak otaknya? Siapa yang suruh Anda mau membiarkan hidupmu dibajak oleh iblis otakmu? Kalau kamu udah dibajak oleh iblis, semua hinaan-hinaan itu ya, aku diserang nih. Baru orang ngomong merasa diserang. Nah, itu anak saya tak sedang ya, anak kita tuh nih, kalau saya ngomong, saya keras, jangan merasa diserang. Demikian juga kita ngomong, hati ini kudu bersih, jangan berusaha menyerang. Kalau ada orang ngomong sih nggak urusan, saudara. Jangan merasa diserang, biasa saja lagi. Makanya kalau ada orang ngomong sama saya, dia basa-basi, bonggan, saudara. Kebanyakan pakai bahasa eufemisme. Waduh, saya bilang, kamu maksudnya apa? Langsung to the point saja. Gitu, saudara. Kalau dia nggak oke, dia muter-muter. Ya tak anggap apa yang kamu ngomong ya itu. Saya nggak urusan. Yang ternyata ada di belakangnya, saya nggak urusan. Salahmu sendiri nggak bisa ngomong. Walaupun saya sebenarnya tahu yang dia maksud, tapi saya nggak mau tahu. Saya nggak mau capek, saudara. Walaupun saya ngerti yang dimaksud. Kalau dia itu kelas-kelas bawah, saya akan telaten, saudara. Ya, misalnya ini orang pendidikannya memang rendah, kerohan ini orang baru, lahir baru. Tapi kalau dia itu sudah di level-level pemimpin, ya, dengan rekan-rekan sesama pelayanan, saya nggak suka bahasa eufemus, metafora, kiasan. Itu ada dulu ya, pengurusnya Damaris itu ya, udah keluar ya. Lu ngomong pakai bahasa kiasan.
Saya tahu maksudnya dia, cuma saya nggak suka, saudara. Keluarga kami, kalau ngomong gitu ya, pakai bahasa. Saya kalau ngomong nggak mau, saudara, tak tabrak langsung, saudara. Sampai dia malu ya. Saya kalau dia ngomong apa-apa, langsung tak tabrak vulgar, begitu saya langsung ngomong vulgar. Ya, dia pakai bahasa tuh saya mumet, saudara, udah pakai bahasa intrik, bahasa tingkat tinggi, bahasa dewa. Dia ngomong apa, tapi sebenarnya dia lagi ngomong rasani saya gitu. Jangan saya tabrak. Iya, iya, enggak suka, enggak apa-apa. Langsung tak tabrak gitu di depan orang gitu. Saya nggak suka pakai bahasa istilah-istilah begitu karena membuat kita jadi salah paham, ya. Jadi kesalahpahaman itu jadi tinggi. Pokoknya yang diminta ini, yang ditanya ini ya jawabnya itu. Selesai. You kan tahu sendiri, ya kan, dulu pernah kita bahas ya. You kan tahu sendiri, nanti kan tahu sendiri, itu bahasa paling bodoh, saudara. Nanti kan tahu sendiri, kan harusnya tahu, oh enak aja. Enggak. Nah, dulu anak si Miracle itu ya, sebentar lagi ya, yang terakhir nih. Miracle ini waktu kecil, umur 3 tahun ya, saya ingat sekali. Mami saya itu kalau nyuapin, kan suka disuapin gitu kan. Nanti Miracle kan suka aneh-aneh dia, kan namanya anak kecil. Nggak mau, nangis dia. Saya lagi tidur, saya lagi sakit ya tidur. Saya gusar jadinya. Aduh, nggak begitu Mi, ini maunya begini nih. Saya ambil sendoknya, kerupuknya saya remukan gitu, tak taruh di atas nasinya. Nih, maunya gini. Kok bisa tahu ya? Karena anak kecil. Dan saya selalu ngamatin, saya tahu apa yang dia minta, saudara. Tapi saya bilang sama dia, ini anak umur 3 tahun. Kalau kamu tidak bilang yang kamu mau, orang tidak tahu yang kamu mau. Bilang mau apa. Dan itu latihnya nggak bisa sekali ngomong 2 kali, 3 kali. Ribuan kali Anda harus ajarin itu. Kalau kamu tidak bisa ungkapkan apa yang di hatimu, ini orang-orang kayak Bu Cinta ini paling susah mengungkapkan hatinya nih. Susah ini kayak orang kayak Bu Cinta ini. Nah, harus latihan. Karena dari kecil, banyak orang di Indonesia susah ngomong, saudara. Anak itu orang yang susah ngomong di hatinya dia. Dulu, sekarang bisa. Wah, ketemu saya gubrak terus. Kalau kamu tidak ngomong apa di hati kamu, orang tidak akan tahu apa yang di hati kamu. Ya tebak-tebakan, enak aja tebak-tebakan. Meleset. Apalagi ketika cinta itu memudar, saudara. Wah, kalau cintanya masih ada salah paham, cuma ketawa. Konyol ya. Tapi kalau udah cinta sudah habis, bukan cinta ya, nafsunya udah habis, saudara. Hahaha, kundul peang. Mata-mata. Ya kan, mata-mata. Kuping-kuping kopokan. Jengkel gitu. Wah, dulu nafsunya masih banyak. Ya, apa-apa, salah ketawa. Ketawa, saudara. Begitu dan hilang, nafsunya hilang. Mata. Belajar ngomong, ya. Tanpa harus teriak, ngomong yang baik. Aku mau ini. Aku tidak mau makananku diambil. Nah, akhirnya Miracle suatu ketika udah pinter. Dia nangis suatu ketika dia nangis. Kenapa, Kay? Aku tidak mau makananku diambil sama Mami, sama omanya itu, manggilnya Mami kan. Aku tidak mau. Kalau mau ambil makananku harus bilang dulu. Tapi kan dia udah ngomong. Mami, kenapa tidak bilang, mau ngambil makanan nggak bilang. Bukan nggak boleh, maunya ngomong. Jadi kayak formal gitu kan. Ini kan punya dia. Boleh, tapi harus ngomong. Ini ambil ya, gitu loh. Nah, dia belajar menerapkan itu. Kan aku sudah bilang kalau mau ngambil makananku harus bilang dulu, Bu. Nah, komunikasi itu dipentingkan. Nah, maksud saya begini, saudara ya, ini ending. Kalau ada orang menghina Anda dengan sindiran-sindiran, anggap aja nggak bodoh. Ngomong apa toh? Nggak nyambung. Kirim aja. Kalau dia mau mengkritik kamu, ngomong yang jelas, salahnya di mana, ya mukanya nampak. Kalau enggak itu, anggap angin lalu, saudara. Anggap kambing kentut. Saudara, kambing lagi kentut. Udah tinggalin aja. Kambing kentut, tinggalin aja. Saudara. Nggak usah ditungguin. Artinya apa kambing kentut? Coba kentutnya berapa panjang.
ayam morsel gitu. Nggak usah dipikir, kambing kentut jangan dipikir, saudara. Tinggal pergi malah bau. Tinggal pergi saja. Kalau ada orang menghina, mengkritik, tapi dia tidak bertanggung jawab, dia sendiri nggak ada kerjaannya, tinggal lewat. Fokus dengan apa yang kamu kerjakan sekarang ini. Jangan dengerin, ya. Makanya metanoia logosnya harus jadi rema, ya. Saya suka punya ayat yang bagus, ya. Di dalam Yesus aku sanggup menanggung segala perkara. Itu penting buat saya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Paul untuk firman Tuhan.